Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Insinyur Fatah Nurdin, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi terkait fungsi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam program diploma dan sarjana. Boleh di next slide. Yang beranggotakan ada Agnia Harani, saya sendiri Irena Amalia Rahmanto, ada Kuzuma Nufasah, lalu ada Muhammad Raihan Ramadan, dan ada Zaldi Nursadewa. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu di latar belakang. Nah, sekarang ini hal-hal seperti pacaran bebas, minum alkohol, dan konten dewasa di media sosial memang gampang banget ditemuin. Dan itu jadi tantangan besar buat mahasiswa. Nah, kayak ini datang bukan untuk marahin atau ngejudge, tapi lebih untuk bantu mahasiswa punya kesadaran moral dari diri sendiri. Lewat nilai iman, akhlak, dan cara berpikir yang lebih kritis, PAI ngajak mahasiswa untuk berpikir lebih dalam mengenai dampak dari perilaku-perilaku itu, bukan cuma dari sisi agama, tapi juga dari sisi kesehatan, pergaulan, dan masa depan mereka sendiri. Cara belajar PAI juga nggak kaku, biasanya lewat obrolan kelas, diskusi, atau bahas kasus nyata yang sering terjadi di sekitar mahasiswa. Dengan cara seperti itu, mahasiswa bisa lihat masalahnya dari banyak sudut pandang dan berpikir jauh lebih matang. PAI juga nggak pernah maksa, tapi justru lebih ngasih ruang supaya mahasiswa bisa memilih sendiri mana yang baik untuk mereka dan cocok untuk kehidupan sekarang. Nah, dari proses itu, mahasiswa ini pelan-pelan punya nih filter moral yang kuat. Nah, mereka jadi bisa bedain mana yang harus dijauhi dan juga mana yang aman dan nggak gampang ikut arus meski banyak godaan di media sosial. Next slide. Oke, di slide ini terdapat beberapa rumusan masalah atau hal-hal yang akan kita bahas lebih dalam pada materi kali ini. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam sebagai mata kuliah wajib umum pada program diploma dan juga sarjana. Yang kemudian ada apa fungsi serta peran dari pendidikan agama Islam dalam pendidikan tinggi pada jenjang diploma dan juga sarjana. Kemudian yang ketiga ada bagaimana sih implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam pada program diploma dan sarjana yang disusul dengan apa saja dasar hukum yang menetapkan pendidikan agama Islam sebagai komponen MKWU atau mata kuliah wajib umum pada program diploma dan juga sarjana. Dan yang terakhir ada bagaimana sih peran pendidikan agama Islam dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Boleh di next slide. Oke, di sini ada tujuan dari pembahasan ini. Pertama, kita bisa untuk mengetahui dan menjelaskan makna serta kedudukan pendidikan agama Islam sebagai mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana. Kedua, ada untuk mendeskripsikan fungsi serta peran strategis pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan moral mahasiswa lingkungan pendidikan tinggi. Terakhir, untuk mendeskripsikan fungsi serta peran strategis pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan moral mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian pendidikan agama Islam sebagai MKWU pada program diploma dan sarjana. Pendidikan agama Islam atau PAI merupakan mata kuliah yang wajib bagi seluruh mahasiswa beragama Islam di perguruan tinggi yang berfungsi sebagai landasan utama pembentukan karakter, moral, dan identitas diri.
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk menyelaraskan keyakinan religius dengan pemikiran rasional dan kritis, sehingga tercipta keseimbangan antara kompetensi akademik dan keteguhan etika. Selain aspek akademis, pelaksanaan PAI itu memiliki legitimasi konstitusional yang dilandasi oleh Undang-Undang 1945 sebagai wujud pemenuhan hak pendidikan dan kebebasan beragama. Pembelajaran ini dirancang untuk mencetak lulusan yang berintegritas, moderat, dan memiliki kepekaan sosial tinggi melalui internalisasi nilai-nilai tanggung jawab serta empati. Jadi dengan demikian, PAI berperan strategis dalam melahirkan intelektual Muslim yang siap menghadapi tantangan zaman sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Slide next. Oke, di slide ini terdapat fungsi dan juga peran pendidikan agama Islam pada program diploma dan juga sarjana. Pendidikan agama Islam dalam perguruan tinggi memiliki fungsi fundamental dalam sosial, akademik, serta moral. Pendidikan agama Islam juga berperan penting dalam pembentukan karakter, penanaman kejujuran, dan juga mengarahkan mahasiswa agar terhindar dari pemahaman agama yang ekstrim. Kemudian ada fungsi-fungsi lain juga, yang mana di sini ada 3, yaitu yang pertama ada fungsi spiritual, yaitu memperkuat hubungan mahasiswa dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui internalisasi nilai iman dan takwa. Yang kemudian yang B, ada fungsi intelektual, yaitu mengembangkan daya pikir kritis dan juga analitis terhadap ajaran Islam. Dan yang terakhir di sini ada fungsi sosial, yaitu membentuk mahasiswa menjadi individu yang berakhlak dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Boleh di next slide? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam pada program diploma dan sarjana. Pelajaran pendidikan agama Islam di kampus dibuat fleksibel dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Cara belajarnya itu tidak hanya lewat ceramah dan nasihat saja, tapi juga melalui diskusi, membahas studi kasus dan presentasi, serta didukung oleh beragam media pembelajaran yang interaktif. Selain kelas tatap muka, pendidikan agama Islam juga dilakukan secara online melalui Zoom atau LMS seperti saat ini. Ditambah mahasiswa juga banyak mencari materi dari internet sehingga pemahamannya itu semakin luas. Secara keseluruhan, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu tidak hanya memberi teori agama saja, tetapi juga membantu membentuk karakter, moral, dan cara berpikir kritis agar nilai Islam bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada materi keempat, yaitu dasar hukum yang menetapkan pendidikan agama Islam sebagai komponen MKWU. Dasar hukum yang mengatur keberadaan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lebih tepatnya pada pasal 35 ayat 3 yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pendidikan agama Islam itu sendiri adalah perwujudan dari mata kuliah agama untuk mahasiswa yang beragama Islam. Lalu yang kedua itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih tepatnya terdapat pada pasal 12 ayat 1A yang menegaskan hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama. Boleh di next slide? Lalu yang ketiga itu ada di Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggara Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi. Pada peraturan ini mengatur standar dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan agama termasuk pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Lalu yang keempat itu adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepdrijen Dikti Nomor 84E KPT 2020 tentang pedoman pelaksana mata kuliah wajib umum pada kurikulum pendidikan tinggi, yaitu keputusan ini memberikan panduan operasional mengenai pengelolaan dan pelaksanaan MKWU termasuk pendidikan agama Islam
di tingkat perguruan tinggi. Boleh di next slide. Dan yang terakhir itu ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1988 dalam bab 9 pasal 39 yang berbunyi isi kurikulum pada setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan agama Islam. Boleh di next slide. Lalu yang terakhir, materi kelima, yaitu peran pendidikan agama Islam dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan pengembangan kompetensi. Pendidikan agama Islam itu sendiri memiliki peran strategis dalam pendidikan tinggi, karena fungsinya tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk karakter etika dan kompetensi mahasiswa secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, ada beberapa peran pendidikan agama Islam dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, yaitu yang pertama, membentuk mahasiswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, yaitu mengembangkan kecerdasan moral atau moral intelligence. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan moderasi beragama. Dan yang keempat adalah meningkatkan kompetensi kritis, analisis, dan reflektif. Boleh di next slide. Jadi dapat kita simpulkan dari materi hari ini bahwa PAI sebagai mata kuliah umum mempunyai peran besar dalam membentuk kepribadian mahasiswa. Bukan cuma soal memberi materi agama, tetapi juga mengarahkan mahasiswa agar punya akhlak yang lebih baik, cara beragama yang moderat, serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan cara belajar yang sekarang, yang sudah memanfaatkan teknologi dan juga metode yang lebih interaktif, PAI semakin menjadi relevan. Mata kuliah ini membantu mahasiswa tumbuh menjadi pribadi yang beretika, berkarakter baik, dan siap menghadapi tantangan di era modern. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.